tes, halo, selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi di acara kita Daily Sharing hari ini. Oke, wow, sudah ramai juga. Sore Pak Michael. Hai Pak Noyo, ada Pak Noyo, ada Butin, hai. Bu Dewi, hai. Ya, halo Kak. Hai. Bro Ray, hai. Bu Ika dan Bro Simon, hai. Welcome ya. Hello. Jadi teman-teman yang baru gabung di acara ini ya, baru mendengarkan siaran ini baik di Zoom, di YouTube maupun di Facebook Group ya. Jadi kita infokan sekali lagi bahwa acara ini berlangsung setiap hari ya. Daily sharing ini berlangsung setiap hari, tapi tentunya dengan materi yang berganti-ganti. Besok ini tentang tarot ya. Besok tentang tarot, kita menginterpretasi mimpi dengan tarot. Hari Jumat kita numerologi. Kita bahas numerologi tentang kecocokan pasangan. Nah, kan seru-seru ya. Jadi tunggu aja besok dan Jumat ya. Hari ini kita tentang Wellness Day. Wellness Day hari ini harusnya Butin ya hari ini ya. Hai Butin. Ya, Ko Mike. Butin minggu depan ya, tentunya ya. Butin minggu depan akan membawakan sesuatu yang luar biasa katanya. Makanya perlu persiapan ekstra. Jadi hari ini Rabu ini libur dulu katanya ya. Perlu persiapan ekstra. Minggu depan gegap gempita luar biasa pasti. Oke ya. Hari ini kita akan bahas tentang apakah itu? Kita lanjutin bahas yang kemarin ya, yang minggu lalu ya, minggu lalu, betul. Minggu lalu kita sudah pernah membahas tentang acceptance commitment therapy. Acceptance commitment therapy. Masih ada yang ingat teman-teman tentang acceptance commitment therapy? Udah lupa ya? Kalau udah lupa, putar ulang ya. Oke, jadi memang topik terapi ini, topik acceptance commitment terapi ini agak-agak ya bisa dibilang berat enggak, tapi terlalu ringan juga enggak gitu ya. Jadi ini memang cakupannya adalah ilmu ini atau metode ini dipakai untuk lebih banyak ke dalam bentuk terapi bagi para praktisioner. Ya, baik itu psikoterapis, psikolog dan sebagainya. Oke. Nah, kita akan melihat metode ini dengan in-depth, tapi tentu karena ini sebuah metode yang dipakai untuk terapi ya beneran maksudnya ya, bukan sekedar mindfulness biasa yang kita meditate biasa, enggak ya. Nah, ini memang dipakai klinikal ya, artinya ya clinical terapis ya. Nah, jadi kita harus melihat ini step by step, pelan-pelan ya. Tidak bisa langsung disimpulkan dalam satu atau dua pertemuan. Ya, sama seperti kita pada saat membahas 7 Habits of Highly Effective People. Itu pun memerlukan 3 atau 4 sesi ya, dan itu pun pasti belum habis ya. Kita sudah bahas 7 Habits of Highly Effective People mungkin sudah 4 kali ya, udah 4 sesi, tapi kita masih banyak yang belum kita sentuh. Belum lagi kalau mau melangkah ke 8 habit. Nah, acceptance commitment therapy ini benar-benar bagi Anda yang sebelumnya sudah pernah bersinggungan dengan 7 Habits of Highly Effective People atau sejenisnya ya, tentang mindfulness juga ya, atau semacam itu, Anda akan merasa ini benar-benar align ya, ini benar-benar sejalan. Nah, ini yang acceptance commitment therapy ini aslinya seperti Anda cek dulu di bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut di sesi ini acceptance commitment therapy, silahkan cek di ini di Facebook group kita ya. Anda langsung join di Facebook group itu, langsung cari dan putar sesi sebelum ini ya, minggu lalu kalau nggak salah ya. Di minggu lalu ada ya sesi sebelum ini. Nah, tentang apa itu? Tentang awal mulanya acceptance commitment therapy itu ya. Itu dari Stephen Hayes ya.
Dan ini partner beliau, co-foundernya juga di Russ Harris ini adalah juga salah satu yang dikenal sebagai para pendiri, para founder-founder dari acceptance commitment therapy. Jadi acceptance commitment therapy ini berangkat modalitis ya, atau cara penanganan sebuah kasus, cara penanganan terapi ya, itu yang berdasarkan RFT, Relational Frame Theory. Itu juga dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana manusia punya kebiasaan menghubung-hubungkan segala hal, ya, relational frame theory itu ya, terutama dalam bahasa. Jadi ini artinya ini artinya ini artinya ini, dan kemana-mana ya, kemana-mana. Jadi yang disebut misalnya gemuk, yang disebut marah, yang disebut ini itu udah kemana-mana ya. Marah itu bisa dianggap mukanya merah gitu, marah. Lalu ini padahal wajah merah belum tentu marah gitu kan. Jadi kemana-mana dan sudah nyambung kemana-mana, bukan hanya satu tetapi sudah nyambung kemana-mana. Jadi pada saat buka dompet aku nggak punya uang, pada saat cek rekening uang aku sudah menipis, sudah hampir-hampir nggak ada, maka langsung menghubung-hubungkan ya kemana-mana. Ya, memang kadangkala itu bagus, tentu saja itu bagus karena itu adalah kegunaan dari sebuah namanya brain di manusia untuk mendapatkan hubungan. Tetapi itu juga yang harus disadari bahwa itulah adalah sumber dari segala pain kita, ya, sumber dari segala pain, dari segala nervousness, ya, anxiety dan sebagainya. Jadi ACT ini memang secara akademik tidak terlalu mudah, ya, tidak terlalu simpel, tetapi banyak usaha-usaha untuk mempermudah pemahaman ACT ini kepada publik. Jadi ACT ini sudah ada sekitar tahun 1980-an kalau nggak salah ya. Baru benar-benar dipublikasikan di tahun 1990-an ya, dengan beberapa buku-bukunya dari Stephen Hayes dan Russ Harris ini, dan juga ada beberapa teman mereka lagi ya. Nah, mengapa begitu lama? Karena mereka menyiapkan dasar-dasarnya sebenarnya. Jadi ini kan dibawa ke dalam ranah klinis ya, dalam ranah klinikal. Jadi artinya evidence based therapy. Evidence based itu artinya hasil dari terapi bisa dicatat ya, di data ya. Ini siapa yang menggunakan ini, dan tingkat kesuksesannya dalam tentu ada cara penilaian kesuksesan ya. Nah, itu terangkum semua ya, bisa dicatat semua, ada catatannya. Yang itu yang kita sebut evidence based metodologi ya. Nah, jadi ini pun buku yang dikarang oleh Dr. Russ Harris ini pun yang judulnya adalah Happiness Trap. Ini juga merupakan salah satu cara mereka untuk memasyarakatkan metode ACT ini. Oke. Nah, apa itu dan bagaimana? Mengapa disebutnya happiness trap? Nah, ini berawal kalau Anda cek di video sebelumnya, di sesi sebelumnya, atau masih ingat di sesi sebelumnya, yaitu berawal dari myth itu mitologi, bukan apa ya, kepercayaan ya, anggapan-anggapan yang salah bahwa salah satunya bahwa manusia itu terlahir harus bahagia. Ya. Belum tentu manusia itu kondisinya yang disebut sukses itu identik dengan bahagia. Karena bahagia itu temporary ya, kita sudah bahas kan kemarin. Nah, hari ini kita akan kupas lebih dalam lagi sehingga kita makin mengerti cara berpikir kita. Nah, sebenarnya di ACT ini mengajak kita untuk semindfulnya berpikir, melihat, menonton cara pikir kita benar-benar ya, dari kacamata benar-benar seorang penonton. Nah, ya, ini yang happiness trap ya. Ini bukunya sangat terkenal banget ya. Ada dua seri ya. Pertama yang happiness trap aslinya, yang satu ada illustrated. Hari ini saya akan
comot sedikit ya dari bagian happiness trap ini, bukunya Russ Harris, terutama yang bagian yang kanan yang illustrate punya. Oke, nah kita mulai ya teman-teman, karena ini panjang loh kayaknya ya. Jadi waktunya juga sudah mulai terbatas karena kita mulai 16.20 ya. Di jam 6 atau sebelum jam 6 mungkin kita harus sudah selesai. Nah, ini kita sering dengar. If you happy and you know it, clap your hands, gitu ya. Nah, Oke, kita seharusnya happy kan? Kalau sekarang saya minta Anda tertawa, saya minta Anda bertepuk tangan. Ada yang mau nggak? Hahaha. Hahaha, garing. Siapa yang bisa langsung spontan? Kadang-kadang terus terang ada yang menonton siaran ini sedang tadi pagi aku mendapat pengalaman yang nggak bagus. Tadi siang aku belum makan nih. Tadi ini bos aku lagi ini. Apa macam-macam ya. Pikiran kita kan macam-macam ya. Nah, itu sudah menyatakan bahwa state kita belum tentu saat ini sedang happy. Benar nggak? Apakah kita benar-benar happy saat ini? Enggak sih. Mungkin kayak Pak Handoyo bisa bilang, enggak sih, aku biasa-biasa aja. Sedih enggak, tapi bahagia juga enggak. Gitu. Emang mau bahagia apa? Nah, itu juga buktinya kan, gitu loh. Bahwa namanya bahagia itu temporary. Nah, tetapi sadar atau nggak sadar, kita selalu terobsesi, manusia selalu terobsesi dengan namanya kebahagiaan, sehingga mengejar kebahagiaan. Sehingga setiap ulang tahun, apapun, semua hari bahagia, pernikahan, ulang tahun, atau apapun, selalu doanya adalah selamat, ucapan selamatnya adalah semoga selalu berbahagia. Semoga berbahagia senantiasa. Semoga berbahagia apa? Macam-macam. Benar nggak? Itu sudah menjadi menjadi rutinitas ya, rutinitas. Keharusan atau rutinitas ya, yang normal gitu loh. Jadi bahagia itu adalah normal. Dan tidak bahagia, pada saat Anda tidak bahagia, Anda berada di keadaan yang tidak normal. Benar nggak? Sekarang hujan apa enggak? Kalau yang di Jakarta Barat lagi hujan apa terang? Saya lagi terang nih ya kayaknya ya. Ya, cukup terang. Terang ya? Nggak gerimis kan Pak ya? Nah. Tapi katanya sih mau hujan. Iya, katanya mau hujan. Nah, sekarang yang normal itu terang atau hujan? Terang. Cuaca itu yang normal terang? Iya. Kalau hujan artinya nggak normal? Iya, karena mesti pakai payung. Oh, oke. Karena gerakannya jadi terbatas. Oke. Yang normal itu terang atau bersalju? Misalnya di negara-negara yang 4 musim. Terang. Terang? Yakin, Pak? Iya. Kalau salju. Kalau lagi musim Desember? Ya, bagian utara? Pertanyaannya nggak lengkap nih kok. Iya, betul. Pertanyaannya nggak lengkap. Betul. Sama seperti apakah manusia harus bahagia? Apakah harus selalu bahagia? Pertanyaannya kan nggak lengkap. Benar kan? Benar. Iya, ini. Kita lagi gali satu-satu. Benar. Musim apa dulu kan? Kalau musim hujan, terang terus-menerus setiap hari, 3 bulan, malah nggak normal kan? Nggak normal. Harus ada hujan dong. Betul. Ya. Kalau di negara yang 4 musim, pada saat Desember, di belahan utara, kalau nggak ada salju sama sekali, malah nggak normal dong. Nggak ada Natal. Itu kan. Nah, ya normalnya itu apa gitu kan? Nah, itu yang sebenarnya kita harus refleksi juga. Ya, ini yang sebenarnya buku ini ngajak kita. Russ Harris ini mengajak kita bahwa definisi ulang bahwa, hey, kita mencari bahagia. Bahagia. Kita selalu didoain bahagia. Bahagia itu apa? Dan kok kita bisa seobsesif itu untuk mencari bahagia? Sebenarnya apa sih? Nah, semua orang kan mencari bahagia. Nah, ya ini katanya, ya ini di bukunya bilang bahwa ya seharusnya kita bahagia. Mengapa? Seharusnya kita bahagia karena ya kita berkecukupan katanya ya. Rata-rata manusia zaman sekarang, apalagi Anda yang bisa nge-zoom ini ya, seharusnya kita bersyukur ya. Anda yang bisa nge-FB segala macam, kita sedang dalam kondisi yang
oke, kita nggak usah ngomong berkelimpahan, berkelebihan ya, bukan kelimpahan, berkelebihan, tetapi kita cukup. Buktinya kita bisa punya pulsa yang cukup untuk nge-zoom, untuk buka Facebook, untuk beli handphone dan segala macam. Nah, seharusnya kita bahagia. Needs kita udah tercukupi. Tapi faktanya katanya, nih, 1 dari 10 orang itu punya depresi, clinical depression. Ya, jadi ada tanda-tanda klinis depresi, ya suka menyendiri, suka nggak mau ikutan kemana-mana, ada social anxiety, ya. Jadi kalau berada di lingkungan ramai itu pasti takut gitu ya, menghindar atau apalah macam gitu ya. 1 dari 5 depres. 1 dari 4 ada addiction. Nah, ini paling ketahuan nih. Addiction-nya itu apa? Yang disebut addiction apa? Ketergantungan. Iya, apa? Contoh. Kayak aku Nggak bisa lepas. ketergantungan kalau makan harus pakai sambal, gitu kali. Oh iya, boleh. Oke. Itu masih enteng ya sebenarnya. Oke. Apa narkoba Rokok, gitu. alkohol, ya kan? Macam-macam. Nonton drakor termasuk addiction nggak? Wah, itu iya. Harus nonton drakor. Ya, itu ini bercanda ya, terserah ya. Itu mau dianggap addiction apa enggak, up to you ya. Selama apa? Nanti kita lihat sebenarnya. Itu mengenali addiction apa? Selama itu mengganggu aktivitas kita atau enggak gitu kan? Mengganggu value kita apa enggak? Nah, kalau sudah nanti kita ada slide khusus untuk pas masuk di situ nanti ya. Tapi ini kira-kira seperti itu. Kalau nonton drakor ya boleh, misalnya 1-2 episode sehari. Tapi kalau sudah dari pagi sampai malam lagi seperti itu, yang kerjaan rumah apa, kerjaan kantor dilupain, apa segala macam, itu sudah gangguan ya. Gitu loh. Sudah ada gangguan yang harus disembuhkan gitu loh. Jadi terapi. Ya, jadi selama memang kita bisa mengendalikannya, nah itu oke. Nah, kata mengendalikannya pun ini menjadi tanda tanya di sini. Mengendalikannya itu dalam bentuk apa gitu kan? Nah, karena kadang-kadang kita nanti lihat satu-satu ya. Kita maunya mengendalikan, gitu loh. Tetapi keinginan kita untuk mengendalikan itu akan membuat sebuah tantangan lagi, challenges lagi gitu loh. Ya, dan ini lanjutan dari sini ya, 30% dari populasi adult, 30% dari orang dewasa ya. Ini mengalami psychological disorder ya, gangguan psikologis. Gangguan psikologis apapun bentuknya, 30%. Dan hampir separuhnya benar-benar pernah dalam suatu titik kehidupannya memikirkan mau bunuh diri. Ini mengejutkan sekali ya, ini bahaya banget ya ternyata ya. Kita diam-diam, menurut sebuah survei ya, 30% artinya separuhnya 15%. 15% dari seluruh orang dewasa itu pada suatu saat di dalam kehidupannya pernah berpikir, mendingan gue mati aja deh. Ngapain gue hidup lagi deh. Ya, sesimpel itu. Sampai dari yang paling enteng sampai yang paling berat. Dan katanya 1 dari 10-nya akan benar-benar melakukan percobaan bunuh diri itu. Mengerikan ya, saking depresinya. Nah, katanya kan kita state-nya bahagia, tapi ternyata kita manusia susah mendapatkan kebahagiaan itu. Dan mengapa? Why is so difficult to be happy? Kenapa? Ini biasanya kita baca kisah-kisah ya, kisah-kisah pengantar tidur ya, dongeng. Jadi, dan mereka hidup bahagia sepanjang masa. Hidup bahagia sepanjang masa. Dan itu pun yang menjadi doa kita tadi pada saat hari-hari yang menyenangkan, hari-hari bahagia ya. Misalnya ada teman ulang tahun, menikah, atau apapun ya, anniversary, atau apapun, atau as simple as punya anak atau apa gitu ya. Selalu
Selalu kita doakan yang happily ever after, ya. Semoga selalu berbahagia, selalu berbahagia. Apapun sebenarnya. Nah, benar nggak sih? Gitu loh. Benar nggak kita bisa? Benar nggak happily ever after itu realistik? Bisa dicapai? Happy ending ya, happy ending. Ending itu apakah happy? Yang disebut ending itu apa dalam kehidupan kita? Berakhir. Berakhir. Berakhir itu kapan? Pada saat kita Meninggal. meninggal. Nah, kalau meninggalnya doang, pada saat meninggal itu, 5 menit sebelum meninggal kita lagi ketawa, terbahak-bahak, meninggal. Itu namanya happy ending. Happy in the ending kayaknya. Happy at the ending gitu ya. Apakah itu happy ending? Dan apakah itu yang kita cari, happy ending? Jadi pada saat 5 menit, pada saat kita mau meninggal, kita sedang ketawa, terbahak-bahak, indah banget, seneng banget, langsung kita meninggal gitu. Nah, sebelum 5 menit yang indah itu, yang bahagia itu ngapain? Boleh kita hidup dalam pain? Boleh kita hidup dalam penderitaan? Kadang-kadang ekspektasi kita apakah realistis apa enggak. Nah, hidup, ekspektasi ya, ini disebutnya ekspektasi. Jadi ekspektasinya itu membuat kita ternyata mengejar sesuatu, yaitu mengejar bahagia itu, tapi tanpa sadar di tengah-tengah kita banyak jebakan. Itu aja. Nah, kita lihat dulu. Ya. Mengapa? Karena ada satu myth, dongeng atau myth ini apa ya? Mitos. Ya, mitos. Kepercayaan buta ya. Kepercayaan yang diturunkan turun-temurun. Happiness adalah natural state for human being. Happiness adalah keadaan kondisi manusia yang normal itu adalah dalam kebahagiaan. Pertanyaan saya, Anda sekarang sedang bahagia? Anda sekarang sedang sedih? Oh, Sedih banget nggak? Bahagia banget? Sedang di Atau tengah-tengah hanya kayaknya. normal aja sekarang? Normal. Biasa-biasa aja? Artinya, manusia yang biasa-biasa aja tidak sedang benar-benar sedih, tidak sedang benar-benar bahagia. Benar nggak? Kalau Anda 24 jam mengalami kebahagiaan, Anda bingung sendiri loh. 24 jam mengalami sedih tuh bisa. 24 jam mengalami bahagia terus gimana caranya? gila. Ketawa sendiri-sendiri 24 jam. Nggak mungkin kan? Nggak. Pasti sebenarnya naik turun kan sebenarnya ya. Lalu naik turun ya. Nah, ini happiness is the natural state for human beings. Ini mitos pertama kali ya. Padahal kita lihat ada banyak loneliness, sexual problem, illness, ya, macam-macam lah yang di situ ya. Ini contoh-contohnya aja. Kesimpulannya yang dia mau katakan di buku ini adalah lasting happiness itu actually quite rare. Jadi yang namanya bahagia yang terus-menerus, continually, terus gitu. Kalau nggak bisa dibilang mustahil, itu amat-amat jarang. Tapi banyak kita yang ternyata percaya bahwa bahagia itu bisa selamanya. Jadi mulai dari titik ini sampai ke sana, aku memang bisa bahagia terus-menerus. Secara tidak sadar, kita mengharapkan itu. Jadi kita berekspektasi terhadap itu. Dan ekspektasi terhadap mau bahagianya itu menjadi sumber ketidakbahagiaan baru. Dan satu hal, kita sering melihat orang lebih bahagia dari kita. Pernah nggak? Iya. Ih, dia bisa loh kesini-sini. Oh, dia bisa loh. Dia bisa loh baru putus dari itu mantannya
Sekarang bisa jalan-jalan lagi, bisa traveling loh dia. Wah, keren banget. Balik-balik dapat lagi dia. Dapat pasangan lagi dia baru. Kayaknya lebih happy nih daripada yang kemarin. Kok bisa ya orang itu ya bisa ada orang hoki banget kayak gitu ya? Gua kok nggak bisa ya? Pernah? Ada loh orang bisa hoki kayak gitu ya. Gua nggak bisa gitu loh. Gua nggak bisa nih. Gua masih sedih banget nih. Gua masih takut banget nih. Pada saat kita comparing lagi dengan orang lain, kena lagi kan unhappiness-nya itu. Nah, myth kedua adalah pada saat engkau tidak bahagia, pada saat engkau sedang tidak bahagia, maka engkau cacat. Ini sebenarnya sudah dibahas di sesi pertama ya, sebagian sudah dibahas sedikit di sesi pertama, ada videonya, jadi Anda cek dulu. Ini kita ngulang ini karena ini penting, baru kita bisa teruskan ke belakang. Nah, ini mitos kedua. Jadi mitos pertama tadi adalah semua orang, manusia state-nya adalah, normalnya adalah bahagia. Maka kalau manusia tidak bahagia, maka dia tidak normal. Artinya cacat. Jadi, ini membawa efek domino. Pada saat kita tidak sedang bahagia, kita merasa kita cacat, kita merasa kita lemah, ya, atau bodoh, itu ya, macam-macam lah. 3. Ini penting ya, penting banget. Ini salah satu sebenarnya mendasari ACT ini ya. Jadi kita percaya bahwa emosi negatif, perasaan negatif harus disingkirkan. Kita lagi apa ya? Gini deh. Rencana kita batal gitu. Mau pergi jalan-jalan misalnya, misalnya ke luar negeri atau apa ya, gara-gara kejadian pandemik ini misalnya batal gitu kan. Oh, kita jadinya sedih. Nah, pasti nanti ada teman atau keluarga yang bilang, udah nggak apa-apa, nggak usah sedih, cari positifnya aja. Apapun, pada saat kita lagi sedih, entah itu kita break up, kita lagi ribut, kita lagi ada kemalangan, kita lagi apapun, ya, pokoknya membuat kita lagi down, emosi kita, perasaan kita sedang down, entah itu marah, sedih, takut, ya apa-apa ya, curiga atau apapun ya, seperti itu. Kita akan ada entah dari kita atau dari teman kita atau dari siapapun yang mengatakan bahwa udah nggak apa-apa, kita ambil positifnya aja, udah itu semua yang negatif disingkirkan aja. Oke, lupakan aja. Yang sedih-sedih lupakan aja, dia udah berlalu, song-songlah masa depan. Which is, itu bagus, tidak ada yang salah kan, seakan-akan dari kata-kata itu tidak ada yang salah. So ya, masa aku harus bertahan di masa lalu dengan yang ketidakbahagiaan? Ya enggak juga, memang enggak. Kata-katanya secara grammar itu benar. Tapi kita harus memahami, dari kata-kata yang benar itu bisa timbul our own pain, our own struggle. Itu yang kita harus sadari. Nah, jadi act ini nanti, ya, nanti saya skip dulu sedikit ke belakang. Act ini nanti bukannya berantem, bukannya menolak, bukannya mau sapu-sapu bersih segala negative feelings ini. So what gitu lah. Dia kan datang, sudah datang. Iya. Bukan untuk ditutupi, bukan untuk dianggap nggak ada gitu, bukan untuk dilupakan gitu,
untuk disingkirkan atau untuk ditekan atau untuk dicuekin. Bukan. Act itu justru untuk menyadari bahwa feeling itu ada dan feeling itu bersama kita. Dan so mempunyai feeling yang seperti itu tidak apa-apa. Mempunyai feeling seperti itu tidak apa-apa. Tapi bukan berarti bertindak menurut feeling itu. Oke, itu beda ya. Mempunyai feeling itu tidak apa-apa. Kita mempunyai feeling yang sedih tidak apa-apa. Aku lagi kehilangan, ya wajar dong aku bersedih. Yes, aku sedang mempunyai feeling yang sedang bersedih. Tidak apa-apa. Aku punya feeling, manusia. Manusia memang dirancang untuk punya feel. Kalau enggak, dia robot. Apa bedanya manusia dengan robot? Jadi aja kamu robot. Ya kan? Karena dengan robot, minimal otaknya bisa lebih pinter. Ya kan? Robot bisa ngitung komputernya 1000 kali lebih jago dari manusia. Kan? Manusia itu punya feel. Yang nggak mungkin dipunyai robot. Salah kalau manusia bilang dia otaknya lebih pintar. Kan aku yang menciptakan robot. Yang enggak. Gitu loh. Karena manusia juga banyak yang sudah kalah dengan robot. Dengan komputer ya. Main catur aja pemenangnya sekarang bukan manusia ya. Yang paling jago catur sekarang bukan manusia ya. Sudah 10 tahun lalu itu dipegang oleh komputer ya, robot ya. Jadi sekarang yang kalau jago catur itu main sendiri, robot tanding sama robot sendiri gitu ya. Manusianya udah nggak ikut nanding karena udah too complicated ya. For human brain. Lucu ya. Ya, ini for instance in long term relationship there may be joy. Oke, ada saat-saat yang menyenangkan tapi juga ada saat-saat yang saat-saat kita lagi down. Jadi, apapun yang meaningful itu ada ups and downs. Oke. Ups and downs-nya ini membuat kita rich. Ingat di sesi pertama kita sudah pernah membahas nanti kita bahas ulang ya dikit. Di sesi pertama kita sudah membahas tentang values life, value oriented life, yaitu rich and meaningful life, rich and meaningful life. Belum rich and meaningful life itu tidak harus dikaitkan dengan, tidak langsung dihubungkan bahwa rich and meaningful life itu adalah hidup yang selalu berbahagia. Hampir-hampir nggak pernah sedih. Setiap hari happy, setiap hari penuh dengan tawa riang segala macam, nggak pernah nangis. No. Mitos keempat, you should be able to control what you think and feel. Nah, ini kita nggak lagi berantem, kita nggak lagi arguing dengan para motivator yang aliran lain ya. Oke, ini saya kasih aba-aba dulu ya, karena saya pun dulu motivator ya. Pernah nggak kita mendengar bahwa kita harus punya ini pada saat kita lagi down, pada saat kita lagi sedih, atau pada saat kita lagi merasa nggak mampu, pada saat apapun lah gitu. Pokoknya kondisi lagi negatif, kita harus punya self-talk yang bagus. Benar nggak? Self-talk. Kita harus berbicara dengan diri sendiri. Nggak, aku bisa. Aku lagi bersedih. Iya, tapi kamu bisa. Aku lagi gini. Iya, nggak apa-apa. Biarin aja, tapi aku bisa. Aku lagi sedih banget. Aku merasa aku nggak mampu. No. Kamu mampu kok. Kamu bagus. Kamu pasti bisa. Kamu sudah belajar. Itu kan self-talk ya. Jadi seakan-akan apapun yang lagi diomongin oleh diri sendiri yang keluarnya negatif langsung di counter dengan yang positif. Kita mencoba mengcounter semuanya yang negatif yang muncul dari kita dengan positif. Dengan positif. Aduh, kayaknya ini berat nih. Aku nggak bisa nih sekarang. Langsung di counter. Yes, you can do it. Tenang, aku banyak yang bantu, aku bisa ini, aku sudah belajar ini, aku yakin, aku pede. Bukan tidak boleh, tetapi do it dengan tidak berlebihan. Pada saat kita punya ekspektasi berlebihan, hati-hati, ini yang ingin dikatakan oleh act.
Ada caranya, ada cara lain, ada. Nanti kita lihat. Ya. Atau kita mau memvisualisasi segala macam ya, itu pokoknya apapun yang kita punya pikiran jelek, kita selalu akan mencoba dan akan diajarkan atau disuruh untuk mengcounter dengan semua yang positif. Sehingga yang jelek itu akan nyingkir. Benar nggak? Berpikirlah happy, maka engkau akan happy. Selalu kan kayak gitu omongannya. When you think happy, you'll be happy. Ya, itu. Ini Russ Harris-nya yang ngomong, if only life was that simple. Andaikan hidup ini sesederhana itu. Enak banget gitu kan. Aku lagi nggak punya duit. Oh, nggak apa-apa, aku berpikir aku punya duit. Dan aku akan selalu bahagia. Enggak gitu. Karena di sini, di act, tidak ada yang dilawan. Ya. Jadi, kalau Anda sempat mendengar 7 Habits of Highly Effective People, ya, lalu juga The Law of Attraction, ya, saya pernah beberapa kali bawain The Law of Attraction, ya, dengan beberapa variasinya yang beda-beda dikit ya. Nah, tapi intinya adalah saat kita terlalu ngotot dan saat kita ngelawan, ya, itu yang akan membuat pain itu sendiri. Nah, di sini pun di ACT diajarkan bahwa kita tidak perlu ngelawan, tapi kita perlu menyadari itu kehadirannya. Karena yang namanya negative thoughts, pikiran-pikiran buruk, pikiran jelek, bukan sekali-sekali doang mampir di kehidupan kita. Dia akan muncul berkali-kali. Kesedihan pun akan muncul berkali-kali. Ketidaknyamanan akan muncul berkali-kali. Pertanyaannya, seberapa waspada kita untuk mengcounter itu setiap saat? Lama-lama kita akan capek sendiri dan kita selalu menjadi kalah terus. Ya. Kita dari kecil katanya selalu diminta untuk bisa stand up atau melawan atau mengontrol perasaan-perasaan kita. Udah gitu aja nangis, ya kan? Jangan ngerengek atau apa, frowning apa ya? Oke, stop. Jangan ini kalau stop feeling sorry for yourself. Aku ditinggal pasangan, aku diinin orang, aku dibully orang atau apa segala macam. Udah, aku nih memang nggak berguna ya, aku inilah. Udah, jangan sorry for yourself, jangan, bukan menyesal ya, tapi jangan, bukan menyesali diri sendiri, tetapi memandang rendah ya, memandang rendah. Jangan memandang rendah diri sendiri. Ya. Kalau ada sesuatu yang menakutkan, udah nggak usah, ayo yang berani dong, nggak usah takut. Oke. Nah, pada saat itu terjadi terus-menerus, efeknya akan jadi akumulatif. Dan saat kita melihat orang lain, kita akan tambah khawatir. Orang lain bisa ya melakukan apa yang nggak aku bisa. Orang lain saat dia lagi bersedih sebentar aja udah bisa bahagia lagi, udah bisa seneng-seneng lagi. Padahal kita nggak tahu bahwa semua orang sedang memakai topengnya masing-masing. Semua orang mungkin tidak pernah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Yang kita lihat hanyalah topeng-topengnya. Kita nggak tahu di dalam hati orang itu kan. Dan kita pun sendiri tidak pernah jarang kita menunjukkan siapa diri kita atau hati kita sebenarnya kepada orang lain. Kita juga memakai topeng. Kalau kita memakai topeng, orang lain juga memakai topeng. Maka kita tidak boleh membandingkan apa sejatinya kita, apa yang kita rasakan sungguh-sungguh dengan topeng orang lain.
Karena kalau perbandingannya menjadi nggak balance. Jadi ekspektasi kita jadi timbul. Ekspektasi yang berlebihan bahwa aku, jati diriku, siapa diriku harus sama dengan topengnya dia. Yang kita nggak tahu bahwa itu topeng gitu kan. Dia bisa bahagia loh, dia bisa ini loh, dia bisa ini loh. Padahal dia lagi sedih. Padahal seharusnya dia lagi sedih. Aku kok nggak bisa ya? Aku memang nggak berguna deh orangnya. Aku memang bego ya. Aku memang aduh pusing lah ini ya. Gimana aku aku sendiri ya. Aku nggak ada siapa-siapa. Ya. Jadinya menangisi diri sendiri. Ya. Ini and false illusion of control, oke? What happening in your life? I have realized. Ini yang kita punya problem masing-masing, oke? Semuanya, semua manusia kan punya. Apapun bentuknya sebenarnya. Jadi kalau kita terlihat selalu bahagia di mata orang lain, ya artinya topeng kita berhasil. Itu aja. Karena semua orang pasti punya problemnya masing-masing dengan skalanya masing-masing. Oke, ini saya percepat sedikit ya supaya kita bisa ngobrol. The more you get rid of, avoid or escape your feeling, the bigger they become. Ya, begitu kita mencoba menghindari, kita bisa mencoba menyangkal, ya, mendinai, menyangkal. Makin perasaan-perasaan negatif itu makin muncul, ya kan? Nah, jadi ini misalnya alkohol membantu saya untuk bersosialisasi, ya, mengatasi ketegangan saya untuk bersosial, ya. Nah, jadi di satu sisi membantu, tetapi di sisi lain bisa tidak membantu juga kan, karena temporary semua. Oke, ini ya ini agak spesifik, ini mungkin yang punya pasangan ya. Jadi kenapa kamu kerjanya malam terus atau ya? Apa kamu nggak balik-balik gitu ya, pulangnya lembur melulu gitu kan. Padahal dia mau ngomong, di rumah aku berasanya kayaknya tegang melulu gitu ya. Entah itu harus menghadapi apa gitu. Ayo pulang sekarang kan, gitu loh. Ayo gitu kan, di mana kamu? Enggak, aku masih harus lembur katanya. Oke, jadi dua hal. Ini bagus. Dua hal yang paling sederhana yang kita lakukan pada saat hal-hal yang tidak menyenangkan muncul dalam kehidupan kita, dalam perasaan kita. Ya, fight, flight. Fight atau flight, melawan atau lari. Ya, yang ketiga sih ada sebenarnya, yaitu freeze. Ya, cuman itu kita nggak dalam psychological seperti ini ya. Kalau physical mungkin bisa ya. Psychological kalau freeze ya malah jadi langsung jadi ini ya, punya kelainan nanti ya. Dua hal sebenarnya, fight sama flight. Kalau kita menghadapi sesuatu yang jadi masalah, selalu kita memilih antara melawannya atau kabur. Kabur, menghindari. Ya. Fight itu bisa berupa suppress, ya. Kita menolak kehadirannya, ya. Kita mencuekin dia, ya. Jadi kita nggak mau perasaan itu muncul, ya. Kita itu bisa disebut, ada istilahnya kalau nggak salah ya, experiential avoidance ya, experiential avoidance ya. Jadi menolak untuk merasakan itu lagi gitu ya, atau running away ya, avoid. Oh ini yang experiential avoiding ya, avoidance ya. You avoid situation which you feel uncomfortable. Jadi pernah nggak Anda
di sekolah dulu Anda dapat giliran untuk maju di depan kelas, baca puisi, atau nyanyi, atau apa aja, atau menjelaskan sesuatu, pekerjaan rumah, atau apa, kepada teman-teman sekelas. Anda begitu takutnya, sehingga hari itu pada giliran Anda nggak masuk. Anda nggak masuk sekolah. Dengan berbagai alasan, bahwa demam lah, panas lah, sakit perut lah, atau apa. Itu experiential avoidance. Ya. Anda menolak, kita menolak, terjebak ya, kita terjebak berada di dalam satu kondisi yang kita tidak mau, yang tidak menyenangkan bagi kita, sehingga kita kabur, kita menghindarinya. Yang lain, fight itu bisa juga ya arguing itu tadi nih. Ini tadi seperti self talk. Self talk kita tuh arguing, kita fight. Semua yang negatif kita fight. Semua yang negatif kita fight. Kita lawan dengan self talk, dengan apa gitu terus. Atau dengan flight juga adalah dengan distraction. Distraction itu pelarian ya. Nah, jadi kita pelarian. Aku lagi nggak seneng sama pasanganku, lagi berantem nih, lagi ya males deh pokoknya sama dia. Udah, aku nonton drakor aja. Misal gitu kan. Tapi 5 atau 6 seri dihabisin, atau 1 season dihabisin 1 malam gitu kan. Nah, lagi ini nih, lagi sebel nih, lagi apa gitu kan. Nah, itu flight. Bukan berarti nonton drakor nggak boleh. Ya, ada juga fight-nya taking charge. Taking charge, you try to force yourself to feel better. Oke, ini berpura-pura biasanya ya. Maksudnya mirip dengan yang tadi sebenarnya, tapi kalau ini di counter terus dengan omongan, kalau ini enggak, aku baik-baik saja, aku happy. Ini zoning out. Zoning out ini nggak usah dipikirin aja. Jadinya malah dibawa tidur, pengennya tuh mau dilupain gitu ya, flight itu ya, zoning out. Jadi cuek aja. Kalau tidur, ada nggak kita pernah punya pikiran yang ruwet banget, punya masalah banget. Masalah ini entah itu sedih, entah itu marah, entah itu apapun, khawatir atau apapun. Ya udahlah, aduh pusing banget, tidur aja deh. Semoga besok bangun-bangun sudah tidak ada masalah lagi. Self-bullying, ya ini ngata-ngatain diri sendiri. Ya ini namanya self-pitying ya, self-pitying sebenarnya. Ini kalau pelarian, ini juga mirip-mirip seperti tadi. Ini zoning out, ini kan cuma tidur. Nah kalau tidur aja nggak cukup, perlu dorongan ekstra selain tidur yang normal. Nah ini makanya akan jadi addiction terhadap pill and drugs gitu ya. Jadi macam-macam ya, ini termasuk alkohol juga. Nah. Oke, tapi ini katanya, loh, kalau memang hal-hal itu bisa membuat kita merasa menghindari atau membuat kita merasa lebih nyaman, mengapa nggak bisa dilakukan? Bisa, tetapi harus dengan aman, ya, in moderation, dan benar-benar berhasil apa enggak, ya. Nah, ini juga kita bisa, ini juga istilahnya adalah coping strategy ya, dalam dunia psikologi atau psikologi ya, psikologi sama psychiatric. Ini kita namanya coping strategi. Coping strategi kita ini adalah salah satu ini, fight atau flight, dengan macam-macam ini ya, dengan detail-detail ini. Nah, strategi kita menghadapi pada saat pain itu datang, anxiety itu datang, nervousness datang, itu bagaimana gitu ya. Kesedihan itu datang, itu bagaimana? Nah, bisa lari atau melawan. Misal setelah beribut argumen gitu kan, kita mau mencari coping strategi kita adalah distraction, yaitu ya udah nonton aja. Tapi kalau nontonnya berlebihan,
ya itu bukan coping strategi lagi, ya kan? Itu menjadi sebuah masalah baru, ya kan? Jadinya membuat sebuah masalah baru lagi ya. Jadi pelariannya makan coklat ya berlebihan ya jadi diabetes gitu aja. Anything lah. Ya, jadi ini mau ujian tapi malah nonton gitu kan ya atau apa gitu kan, itu kan pelarian lagi, coping strategi. Daripada dia anxious terus kan, daripada gemeter atau apa, dia nonton nyantai dulu udah segala macam. Tapi keterusan ya udah nilainya jelek juga ya. Trying to bury deep pain doesn't make it disappear. Oke, apa yang direpress tidak pernah hilang. Kalau di Freud sama Jung, Carl Jung sama Sigmund Freud itu selalu ngomong bahwa apapun perasaan yang kita pendam, suatu saat akan muncul kembali. Kita hanya bisa memendam dan itu sampai ke misalnya ke unconscious kita ya. Dan pada suatu saat itu akan muncul kembali. Ya, the return of the repressed namanya istilah mereka. Ya, istilahnya Carl Jung sama Sigmund Freud itu the return of the repressed. Itu bisa bertahun-tahun kemudian. Bisa mungkin kita sudah lupa bahkan, sudah 20 30 tahun bisa muncul. Ya, karena sudah terakumulasi. Nah, ini avoiding painful feeling can stop you doing what you value. Oke, nanti kita lihat apa itu value ya. Nah, aku senangnya apa? Senangnya untuk acting. Acting itu ya main drama gitu ya, main drama. Tapi setiap kali aku mau main drama, aku berasa gemeter, anxious ya. Anxious itu grogi ya, grogi. So, karena aku bertindak, karena dia bertindak sesuai dengan feeling anxious-nya, maka ya otomatis dia stop. Nah, nanti act ini akan mengajarkan bahwa pada saat dia anxious, dia harus mengenali I feel anxious-nya itu harus diganti kata-katanya menjadi I know right now I feel anxious. Jadi aku tahu sekarang ini, saat ini, aku merasa grogi. Jadi kita melepas. Jadi aku grogi, aku sedang grogi. Aku merasa saat ini aku sedang grogi. Nah, itu jadi beda kan? Aku merasa saat ini aku sedang grogi. Jadi itu beda. Jadi ada seakan-akan ada orang kedua di depan kita yang juga diri kita. Kita lagi melihat diri kita lagi ngapain. Oh, diri kita ini sedang grogi. Oke. Aku melihat diriku sedang grogi. Nah, itu bahasanya dengan sesimpel bahasanya diputar seperti itu, feeling kita akan beda. Oke, sekarang sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi aku melihat itu diri kita hanya sebagai pengamat gitu ya kok. Nah ya, itu pertama kali mulai. Pertama kali nanti mulainya seperti itu. Jadi ini kan benar-benar praktek mindfulness sebenarnya. Makanya metode ACT ini sangat-sangat aku anjurkan kepada teman-teman yang sering meditate, sering tahu mindfulness, lumayan tertarik hal-hal spiritual ya. Jadi pasti akan sejalan daripada yang metode-metode lain yang lebih hanya otak kiri ya, otak kiri atau otak kanan tuh, otak kiri artinya ya. Ya misalnya behavioral doang atau hanya psychological doang gitu ya, tanpa memperhatikan mindfulness-nya. Karena dengan mindfulness ini sebenarnya membuat kita bisa melatih diri kita sendiri. Ya, bukan diobati. Kita nggak pergi ke dokter untuk diobati. Ini di ACT ini begini ya. Jadi filosofinya aku merasa aku ada yang perlu dibantu. Ya jelas, misalnya aku aku sedih atau apa segala macam. Yes. Tapi aku bukan datang kepada dokter untuk dikasih obat atau disembuhkan. Bukan itu.
Tetapi aku datang ke seseorang atau ke terapis atau apa ya. Misalnya seseorang datang kepada saya misalnya. Saya akan menjadi orang yang menyadarkan bahwa kamu sedang punya ini. Kamu sedang punya ini dan ini asal usulnya dari mana. Nah, oke, pada saat orang ini, teman ini Anda sudah terbuka, maka Anda akan tahu, automatically Anda akan tahu cara untuk menangani masalah Anda sendiri. Tentu dengan di-guide, pasti. Ya. Tapi bukan dikasih obat untuk menyembuhkan segalanya. Bukan. Karena Anda bukan sakit. Di ACT ini, bila kita punya hal-hal seperti tadi, ya, punya struggle, punya apa, segala macam, ini kita tidak menjadi pasien pesakitan. Kenapa? Ya. Hai. Ada yang mau ikut ngobrol. Oke, ya, seperti itu ya. So, aku cepetin dikit. Supaya kita bisa ngobrol. Sudah 5:30 ya. Ya, jadi ini ya. Pada saat kita punya painful thoughts and feeling, pada saat kita try untuk avoid, malah akan berakibat makin banyak lagi. Ya, pada saat kita makin banyak lagi, ini sama seperti tadi. Kayak kita minum tadi, mana ya? Nggak ada contohnya sini ya. Misalnya, aku nih sedang depresi lah, misalnya aku sedang putus cinta lah, atau apa ya, atau usahaku gagal, bangkrut, atau apa gitu ya. Biasanya aku minum untuk avoiding, ya, untuk aku melupakan sejenak, supaya aku bisa mikir ulang. Ya kan? Biasanya gitu kan, pembenarannya kan kayak gitu, aku minum, atau nonton, atau apa kayak gitu ya. Habis selesai minum, ngapain? Masalahnya hilang nggak? Ya enggak, masalahnya masih ada. Ya kan? Ya putus tetap putus. Perusahaannya bangkrut ya tetap bangkrut gitu loh. Apapun yang yang tadinya sumber masalah ya tetap ada gitu loh. Nah, akhirnya ya masih ada ya. Yaudah, minum lagi deh. Mau sampai kapan? Nah, kebiasaan kita minum ini malah menjadi tanpa sadar menimbulkan masalah baru kan? Masalahnya tadi itu adalah masalah hubungan. Masalahnya tadi itu adalah masalah di perusahaan. Tapi setelah selesai, setelah beberapa waktu, masalahnya menjadi masalah hubungan plus masalah addiction. Atau masalah di usaha plus masalah addiction. Ada yang baru terus. Painful-nya jadi tambah, ya kan? Masalah kita jadi bertambah. Nah, ini. Ya, jadi ini yang kita sebut happiness trap. Saat kita mengejar happy itu dan kita tidak mendapatkannya, ya kita muter-muter terus. Kita seakan muter-muter terus. Dan kita mencoba lagi. Pada saat kita mencoba lagi, kita mendapat kena jebakan lagi, ya kan? Dan karena kita kena jebakan, kita kan lagi pain. Kita mau lagi ke happiness lagi. Kita coba lagi terus. Muter-muter terus. Oke? So how do we get out this happiness trap? Oke, pertama adalah menyadari tadi yang dikatakan Freya ya. Ya, pertama recognize, menyadari dulu, menyadari bahwa gini, menyadari bahwa feeling itu ada. Baru kita ambil action. Nah, actionnya nanti berdasarkan values. Oke. Nah, ini gambaran umum dulu step by step-nya, tapi ini sangat simpel ya. Nah, ini sangat simpel. Kita bisa mulai dari sini. Pertama kita sebutnya diffusion.
diffusion adalah pada saat kita merasa. Coba Anda, kalau Anda mau latihan, teman-teman mau latihan, coba pikirkan ketakutan terbesar kamu, ketakutan terbesar Anda masing-masing saat ini. Takut apa? Misalnya, takut apa ya? Takut usaha bangkrut misalnya, apalagi kondisi pandemi ya. Takut apa lagi? Takut misalnya ada pasanganku yang jauh di depan, jauh kota misalnya, takut hubungan kita putus misalnya atau berpisah. Atau takut apa deh? Atau ingat-ingat lagi kapan saat-saat Anda benar-benar emosional, marah atau apa. Nah, pada saat-saat itu, atau bila Anda sudah ingat, Anda ingat lagi, entah itu saatnya takut, saatnya marah, atau saatnya ya bisa saja takut terhadap masa depan ya, apapun itu. Ganti kata-kata aku merasa takut itu, atau aku merasa marah, aku merasa kecewa, aku merasa apapun itu, grogi, aku merasa tidak percaya diri, aku merasa apapun, menjadi, kita tarik mundur satu, diffuse. Kita lihat kita yang ada di depan ini sedang merasa kecewa, sedih, grogi, marah, takut atau apa. Maka kita ganti bahasanya menjadi aku melihat aku yang sedang merasa takut. Tentang apa? Aku melihat aku yang sedang marah, aku melihat aku yang sedang tidak percaya diri, aku melihat aku yang sedang apa? Aku melihat. Pada saat aku melihat ini. Bedanya aku marah dengan aku melihat aku marah. Apa? Bedanya aku marah dengan aku melihat aku sedang marah. Beda sudut pandang. Yes, betul. Dan dengannya ngapain? Dan dengannya? Jadi ada dua pribadi yang berbeda. Betul. Dan karenanya? Karenanya jadi nggak begitu merasakan marahnya lagi kayaknya. Oke, nggak begitu merasakan marahnya lagi. Karenanya? Nggak tahu kok pas. Hah? Karenanya kita nggak perlu ngerespon perasaan yang kita rasain itu tadi. Yes. Bisa menarik. Benar nggak? Tadi saat kita marah, mungkin kita mau nabok orang ya, kita mau banting, kita mau lempar, kita mau apa, benar nggak? Tapi pada saat aku melihat aku sedang marah, aku bisa menarik diri dong, bahwa aku sedang marah. Iya ya, aku sedang marah. Aku lagi nonton. Putus dong di situ. Tidak perlu disambungin bahwa nanti aku lempar. Bahwa aku melihat dompetku kosong uangnya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jangan aku jadi grogi gitu loh. Aku jadi tiba-tiba dari tadi aku lagi ngerjain proyek atau apa gitu kan, begitu ngelihat dompet lagi kosong atau apa, aduh langsung lemes. Udahlah, ini ngerjain ini juga nanti lama juga nih yang aku kerjain, lama juga nih duitnya. Aduh, gimana ya, besok mau pakai apa ya? Ini tagihan mau bayar pakai apa ya, segala macam. Misal. Jadi, ya nggak apa-apa, kita tetap melakukan, tapi kita mengenali. Mengenali, tapi kita back off dulu sedikit. Ya. Fuse. Nah, pada saat kita back off itu, kita mengenali itu ada. Biarkan
Jangan didinai juga perasaannya. Biarkan. Jadi ini penting ya. Biarkan perasaan itu hadir tanpa kita harus terbawa. Ya. Without getting swept away by them. Jadi jangan di-deny bahwa nggak boleh marah, cool down. Nggak boleh marah. Tahan. Nggak mau marah aja. Dan pada saat kalau Anda pernah ikut kelas emotional quotient ya, Anda boleh ngomong ke orang atau ke orang tua Anda, kalau ke anak Anda atau ke siapapun teman Anda. Pada saat dia melakukan sesuatu kesalahan misalnya atau pasangan Anda atau Anda marah kan? Tapi tidak usah ngelempar gitu maksudnya, tidak usah teriak, tidak usah banting, tidak usah apa, tapi cukup mengatakan, aku sekarang sedang berasa marah loh. Yang kamu lakukan sama aku itu membuat aku merasa marah loh. Kita bisa tetap punya marah, tetapi tidak perlu menghubungkan dengan efek dominonya. Biarkan marah itu ada, nggak apa-apa, biarkan. Aku sedang marah sama kamu. Boleh nggak? Kamu biarkan aku sendirian dulu. Supaya kita tetap bisa punya rasa marah itu. Kalau tidak, ya kita akan repress marah itu kan. Tahan, daripada gue lempar gitu kan. Kalau objeknya udah nggak ada, ya kita mau lampiaskan sama siapa? Memang, tapi marahnya tetap ada kan gitu loh. Biarin aja. Accept, itu yang kita sebut acceptance sebenarnya. Acceptance, commitment therapy. Acceptance dulu. Accept bahwa ya itu kan salah satu marah ya. Macam-macam ya. Tidak sesimpel marah sebenarnya. Pada saat kita lagi sedih, kita sedang trauma, ada kejadian yang traumatik membekas dalam kehidupan kita ya. Hal-hal yang mungkin tidak bisa dilupakan, yang sulit dilupakan, misalnya kita mendapat I don't know, KDRT atau pelecehan atau apa, sesuatu yang pasti akan selalu membekas, yang tidak mungkin kita lupakan, dan memang kita tidak boleh melupakan. Tapi kita accept bahwa ya itu dulu. Tidak perlu kasih meaning juga, tidak perlu gini. Kadang ada beberapa cara ngasih meaning kan, meaning bahwa semua yang pengalaman yang datang itu pasti ada artinya bagi kita, ada ya merupakan guru, merupakan apa segala macam. Iya itu bisa, tapi nggak usah dibawa ke situ juga. Nah di act ini benar-benar netral. Di act ini benar-benar netral bahwa kita nggak ngasih labeling apa-apa. Semuanya netral aja. Ya udah, aku memang itu trauma banget deh, itu tidak pernah bisa aku lupakan, itu memang aku marah banget sama orangnya, sampai sekarang aku masih benci sama orang itu. Tidak apa-apa, akui saja, akui kita punya perasaan itu. Sampai sekarang aku benci sama orang itu, tidak bisa. Kalau mau dimaafin, aku nggak bisa maafin. Nah ini mindfulness itu bukan soal memaafkan, bukan berarti Anda jadi berhati dewa, gitu. Enggak. Mindfulness itu bukan itu. Mindfulness cuma cukup menyadari bahwa ya aku punya perasaan itu. Gue lagi benci sama lu. Gue benci dia. Itu kalau orang muncul lagi, mungkin kalau ada pisau di depan, gue tikam dia mungkin. Enggak apa-apa. Tapi kan kita nggak nikam kan? Gitu loh. Kita punya.
aware bahwa kita punya pikiran itu. Nah, ini sebenarnya lebih dalam dari ini ya, bukan hanya make connection, tapi intinya adalah pada saat mau action, kita harus arahnya adalah values sebenarnya ya. Nanti saya ini dulu. Oke, di sini aja nggak apa-apa. Ya. Jadi apapun pilihan kita, kita harus memahami hidup kita value-nya apa. Apa yang kita benar-benar hargai sebagai value dalam kehidupan kita. Apa yang kita benar-benar inginkan. Misal, aku sebenarnya ingin benar-benar bayangin aja, diriku ini mau seperti apa? Apakah diriku menjadi ibu rumah tangga yang punya anak, yang aku bisa berarti untuk anakku? Oke. Aku seorang apa yang punya karir seperti apa? Nah, oke. Itu yang selalu jadi patokan pada saat itu sudah ada. Itu yang akan selalu menjadi patokan pada saat kita ingin memilih tindakan kita. Sehingga yang kita pilih values-nya apa? Misalnya, apakah kejujuran itu penting bagi kita? Apakah kesetiaan itu penting bagi kita? Apakah yang namanya cinta itu penting bagi kita? Apa yang namanya kelembutan itu penting bagi kita? Apakah yang namanya dipuji orang itu penting bagi kita? Apakah apa aja ya? Namanya values itu tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam ya. Jadi apa aja boleh dipilih. Values itu apakah sukses ya, sukses. Orang menganggap aku sukses itu penting. Apakah aku menjadi tempat bertanya untuk orang lain itu penting? Apakah apalagi? That's values ya, values. Jadi aku seperti apa? Nah, ini sebenarnya nanti kalau di sesi terapi itu akan dieksplor values kita masing-masing apa tentu. Nah, itu yang akan nanti menentukan pada saat kita mau commit to do something, untuk commit to change our behavior. Ya, jadi secara garis besar, bagi Anda yang sedikit memahami misalnya CBT, Cognitive Behavioral Therapy, ya ini adalah CBT itu generasi kedua, ACT ini generasi ketiganya, tapi masih mirip. Ya. Intinya Anda harus mengenali apa itu sebuah, misalnya kejadian emosionalnya apa. Itu kejadian-kejadian utamanya seperti tadi itu apa? Lalu Anda harus aku ini bisa marah karena triggernya apa? Triggering eventnya apa? Oh, saat aku ini, saat aku ini, saat aku ini, saat aku ini. Lalu dari triggering event itu ada ininya, ada insidennya, lalu ada triggering eventnya, lalu ada alternatifnya apa? Biasanya aku ngapain? Biasanya aku marah itu lempar. Biasanya aku ini apa? Aku ini apa? Nah, sekarang ada alternatifnya, lakukan apa? Yang lain aku lakukan apa? Itu seperti itu. Itu kira-kira nanti kalau sudah memasuki Anda memasuki tahap terapi beneran. Ya. Nah, itu contoh kalau marah. Tentu Anda kalau cuma marah doang, tidak harus datang ke terapis. Ada hal-hal yang lebih dalam dari itu. Ya. Misalnya ada trauma-trauma, ada apapun yang memerlukan lebih dalam, ya ininya, analisanya. Itu yang memang baru perlu benar-benar dibimbing,
ya, dibimbing oleh seorang terapis ya, atau ditemenin ya untuk bersama-sama. Nah, ACT ini hanya menyediakan platformnya, ya, tapi kira-kira nanti bisa dieksplor seperti itu. Ya. Pertama memang harus mengenali ini dulu. Awal segala terapi ACT ini adalah mengenali dan accept. Mengenali dan accept. Tapi mengenali itu sekaligus juga memisahkan. Diffuse itu ya memisahkan ya. Memisahkan kita dari feel-nya, dari emosinya. Sehingga kita bisa menonton secara netral. Ya, baru kita bisa membiarkan. Pada saat kita bisa menonton secara netral, itu seakan-akan di kandang gitu kan. Seakan-akan gitu loh. Seakan-akan sudah di TV kan. Kalau sudah di TV, bom mau meledak boleh dong. Ya, kalau kita sudah mundur, kita jadi penonton di sofa, kejadian itu kita tonton ada di dalam TV. Maka yang di dalam TV itu bom mau meledak, mau apa segala macam boleh, karena kita kan sedang menonton. Lain kalau kita sedang di dalam TV itu, bomnya mau meledak, ya kita juga hancur. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Ini metafornya seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, kita nonton satu ini dulu ya. Ini bagus banget. Oke? Kita tonton dulu sebelum kita tanya jawab sedikit. It often seems like we've got a struggle switch at the back of our mind. And as soon as an uncomfortable emotion, a painful feeling or memory shows up, it's like the struggle switch goes on and we start to struggle with it. So let's suppose anxiety shows up, a very common painful emotion that we all get to experience. Anxiety shows up, the struggle switch goes on. Oh, here's anxiety. I don't like anxiety. I want to get rid of my anxiety. Now I've got anxiety about my anxiety. So it's getting bigger. With the struggle switch on, I now get, oh, my anxiety is getting bigger. How do I get rid of my anxiety? Now I've got even more anxiety. With the struggle switch on, I may then get angry about my anxiety. Why is this anxiety keep showing up? I hate this anxiety. Then I might even start to feel sad about my anger. Oh, is this my life? Oh, and then I may start to feel guilty about my sadness about my anger. Oh, how pathetic am I when there's starving kids in Africa? So with my struggle switch on, my emotions get amplified. I've now got guilt about my sadness, about my anger, about my anxiety, And that kind of amplification of emotions gives them more impact and influence over my life and often gets me bogged down or pulls me into self-defeating behaviors. Now, what happens if I can switch off the struggle switch? With the struggle switch off, anxiety shows up, and it's not that I like it or want it or approve of it, it's just I'm not going to struggle with it. I'm not going to invest my time, energy, and effort in struggling with this anxiety. Instead, I'm going to invest it in doing meaningful, life-enhancing activities, such as spending quality time with my friends and family or playing with my kids. Now, with the struggle switch off, the anxiety is free to move. It may get higher, it may get lower, it may move quickly, it may move slowly, but the point is it's free to move. It doesn't get amplified by all of these other emotions which make it kind of bigger and stickier and make it hang around for a lot longer. So there's no such thing as a life without anxiety. It shows up for all of us. But when anxiety shows up and the struggle switch is off, it's so much easier to live with than when the struggle switch is on. Ya, ini tentang struggle switch. Oke, semoga itu bisa menyimpulkan sesi kita hari ini. Ada yang pertanyaan dulu? Nggak ada? Bingung? Nggak ya? Nanti
nanti next baru kita sudah punya ground-nya yang bagus. Next baru kita masuk ya, benar-benar ke hexa, diagram hexa ini ya. Lagi merenung semua? Baca. Pada nggak ngerti deh. Pada nggak ngerti? Ah, benar. Nggak ngerti? Ya udah, kalau nggak ngerti, ulangi ini. Mumpung Kita ini. endapkan dulu kok. Iya, betul. Diendapkan dulu, betul. Jadi tenang aja, karena sesi ini, semua sesi kan ada rekamannya. Anda boleh putar ulang terus. Ya, karena memang act ini, sekali lagi saya katakan, ini benar-benar ilmu terapi yang kalau Anda pelajari, ya ini sudah mirip dengan psikoterapis atau psikolog ya, yang salah satu modalitis yang mereka gunakan. Ya, di banyak. Kalau Anda cek di Google atau di YouTube, Anda search aja acceptance commitment therapy, banyak banget. Ya, dan ini benar-benar bagus. Saya berkenalan ini sudah mungkin 4 tahun lebih ya, 4 tahun lebih deh ya. Nah, dari awal-awalnya mulai populer lagi, apalagi di Indonesia. Di Indonesia masih sedikit ya, yang benar-benar memakai ini ya di sesi-sesi konseling atau apa ya. Ada beberapa teman saya yang saya tahu banget dia gunakan ini. Jadi kalau Anda memang misalnya Anda benar-benar merasa Anda butuh dibantu secara profesional oleh psikoterapis atau psikolog atau apapun dan mau menggunakan metode ACT ini, maka saya bisa kenalkan ya. Tuh ada beberapa teman kita yang menggunakan metode ini, tapi memang ini cukup baru dan revolusioner sehingga belum terlalu banyak ya, tidak seperti psikoanalisis ya atau psychodynamics-nya Sigmund Freud sama Carl Jung ya, pun tidak seperti person centered terapinya Carl Rogers ya. Saya senang banget dengan ACT ini ya. Kalau di terapi psikologi itu saya selalu dua jenis modality yang saya benar-benar senang banget, yaitu Rogerian tadi, person centered therapy, dan ini ACT. Ya. Oh ya, kok Mike, yes. Indra nih kok. Jadi tadi yang lihat video tentang anxiety itu ya, saya jadi teringat itu kalau lagi biasanya kalau meditasi awareness tuh mirip-mirip tuh seperti itu. Jadi kalau kita ada emosi, kita cuma cukup perhatikan aja yang nggak terbawa gitu. Nanti diperhatikan, nanti dia hilang sendiri. Kita lagi apa, nanti perhatikan, hilang sendiri nanti seperti itu. Betul. Ini benar karena dimulainya kan dari mindfulness semuanya. Makanya ini kalau terapi modalitas psikologi yang lain jarang benar-benar membawa atau menghubungkan dengan dunia lebih spiritual ya, seperti mindfulness ini ya, atau meditation seperti ini. Di ACT nanti kalau benar-benar sampai masuk ke komitmennya, terapinya, di komitmennya, doing komitmennya, itu ada cara-caranya dengan meditasi juga. Bahkan di awal-awal bagi yang belum terbiasa dengan tadi, misalnya mindfulness, belum terbiasa menonton. Nah, itu akan ada latihan-latihan yang berbentuk meditasi sebenarnya. Jadi ini bagus banget ya. Padahal ini kan dari barat kan, dari dunia barat, tapi mereka mengakomodir hal-hal yang mindfulness dan meditation ini ke dalam sebuah terapi yang menurut saya komplit banget, dan itu nyambung banget dengan banyak hal seperti sebenarnya ya. Itu bahkan bisa dihubungkan dengan 7 Habits of Highly Effective People yang juga saya seneng banget ya.
Dan sama bisa dihubungkan dengan kalau mau dihubungkan bisa dihubungkan dengan human design sebenarnya ya. Nah, pada saat kita solar plexusnya ya kalau lagi on gitu ya. Oke, kita harus nunggu dulu gitu. Macam-macam, banyak sekali yang kita bisa hubungkan ya dengan act ini. Act ini benar-benar ground menyediakan apa ya ground rule-nya ya. Jadi ground base-nya ya untuk hal-hal lain. Sebenarnya banyak juga kalau Anda lihat contoh-contohnya mungkin ya, entah itu bukunya ataupun YouTube-nya ya. Anda bisa search sendiri di Google, misalnya acceptance commitment therapy, banyak juga dikombinasi dengan modalitis yang lain, gitu ya. Dan ini juga banyak dipakai untuk bukan hanya trauma, bukan hanya trauma, pain, apa kesedihan atau anger atau addiction atau apa, enggak. Banyak juga dimanfaatkan untuk hubungan terapi dengan anak. Ya, atau parenting ya, orang tua dan anak. Ini juga bagus, bisa. Ada caranya untuk seperti itu. Dan yang paling bisa juga biasanya adalah untuk pasangan, relationship ya. Nah, itu act ada spesial variannya namanya act with love ya, act with love. Itu juga bagus banget dan ada membahas tentang mitos-mitos tentang cinta. Nah, itu mungkin nanti ya di pertemuan ke beberapa nanti kita bahas act with love ya. Jadi kalau tadi kita bahas 4 mitos-mitos tentang kebahagiaan, nanti kita bisa bahas 3 atau 4 lagi ya mitos tentang cinta. Apakah itu cinta yang seperti apa, cinta itu seperti apa, ya mitosnya macam-macam ya. Nah, itu kita bisa bahas lagi. Nah, berangkat dari situ ada varian terapi yang disebutnya act with love. Untuk reconcile hubungan relationship pasangan. Oke. Butin. Pandoyo. Kenapa aku main? Ya. Bro Dwi. Bu Dewi, Bro Ray, Bro Simo. Siap. Gimana? Iya, lagi masih dengerin kok. Nah, udah, kalau masih dengerin ya. Nanti diputar ulang aja ya. Ya. Tentu ini saya sudah warning di awal ya. Memang ini materi seperti ini kan karena juga mungkin baru kenal semua ya. Baru kenal ya, in depth. Saya pernah cerita act ini kan sebenarnya cukup sering, cuman di kulit-kulit aja, belum sempat dibahas sampai agak detail ya. Saya cuman bahas mengenalkan bahwa ini apa gitu kan. Cuman belum sampai bahas ke detail. Nanti ini pun sebenarnya sesi 1 dan sesi kedua ini hari ini pun kita masih bahas masih di atasnya banget ya. Kita belum sampai ke ini, biasanya diagram ini pun kita belum singgung ya. Nah, nanti sampai kita bisa singgung diagram ini, heksagram ini kita heksagon ini ya. Nah, kita bisa lebih dalam. Ini intinya, ini core-nya act itu seperti di sini sebenarnya ya, di 6 ini. Dan sebenarnya tujuan dari act itu yang di tengah ini, psychological flexibility. Kita agar manusia ini, kita sebagai manusia punya psychological flexibility. Itu sebenarnya tujuan dari terapi act ini ya. Jadi tidak kaku ya, secara psikologik kita nggak kaku, kita bisa menyesuaikan gitu loh. Nah itu, tapi nanti kita nggak mungkin masuk ke heksagon ini tanpa memahami dasar-dasarnya dulu ya. Nanti tambah bingung karena itu teoritis ya, teorinya cukup dalam. Apalagi bagi Anda yang mungkin belum kenal dunia psikologi atau psikoterapis ya. Jadi catch up step by step, no problem, step by step. Ya. Oke, teman-teman, nanti kita sambung di minggu depan ya. Tapi minggu depan Butin dulu ya. Butin jangan lari loh. Gitu, seperti tadi itu lari. Oh iya, avoidance itu namanya ya. Nanti
Dikejar loh ke ujung bumi loh. Oke ya, oke kita nanti nggak apa-apa. Ini putar ulang terus, putar ulang video-video ini. Cari pertama video pertamanya kalau Anda belum nonton, lalu putar ulang video ini. Lalu kalau Anda memang cukup berminat, search di Google Acceptance Commitment Therapy atau di YouTube ya. Semoga beberapa materi yang Anda ketemu di Google atau di YouTube itu bisa lebih ya menjelaskan lebih dalam sedikit ya. Walaupun tetap Anda harus punya dasar psikologi sama psikoterapi dulu ya, baru bisa lebih enak. Nah, makanya ini step by step di sini saya akan coba kalau Anda tetap berminat dengan hal-hal seperti ini, minimal untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain dulu. Minimal kita bisa memahami sedikit demi sedikit ya, walaupun tanpa benar-benar memahami Sigmund Freud, Freudian ataupun Jungian ya, itu tidak terlalu perlu di sini. Oke? Ya kalau sebenarnya kan ini acara-acara kita ketahuan ya benang merahnya semua ya, sebenarnya saling berhubungan semua loh ya. Bahkan tarot kemarin pun yang shadow tarot itu berhubungan dengan act ini. Benar nggak? Itu sebenarnya psychological semua kan? Benar nggak? Jadi semuanya ini seakan-akan acara kita ini chaos gitu ya, chaotic ya. Inilah, ngapalah, ini nggak ada hubungan apa-apa. Tapi ada benang merahnya sebenarnya. Ya. Bahkan di tarot itu pun yang kemarin kita membahas tentang shadow, tarot for shadow works. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan act ini. Dan itu bisa dipakai sebagai salah satu variasi modalitis untuk dipakai nanti di bagian ke komitmen terapinya ya, ataupun di awal-awal untuk membedah lebih dalam lagi saat orang mau tahu, saat kita mau tahu apa sih sebenarnya halangan kita, apa sih struggle-nya kita itu ada di mana ya. Bukan hanya ngenalin kulit-kulitnya doang, tapi kita masuk ke dalamnya lagi ya. Baru kita selesaikan satu-satu, Jadi kombinasi-kombinasi ini jadinya potensinya luar biasa. Makanya saya selalu mengencourage teman-teman untuk sekali lagi jangan cuma fanatik di satu cara. Ya. Karena semuanya itu ciptaan manusia. Bukan ciptaan Tuhan, bukan ciptaan apa yang tiba-tiba muncul gitu sudah langsung sempurna gitu. Nggak ada. Ya. Cara act ini pun tidak bisa dianggap paling sempurna, sama dengan Sigmund Freud punya Freudian atau Jungian. Kalau Freudian itu sudah psikoanalisis udah sempurna banget ya, ditemukan oleh bapaknya psikologi Sigmund Freud, mengapa harus ada Jungian terapi? Ya, yang ada psikodynamic, mengapa harus ada Rogerian, Carl Rogers dengan PCT, person centered therapy ya. Kenapa harus banyak gitu loh ya? Macam-macam ya, tentang belum lagi tentang psikologi eksistensial lah, Viktor Frankl lah, segala macam ya. Untuk apa? Karena jawabannya satu, nggak ada yang sempurna. Gitu loh. Nggak ada yang paling sempurna. Nah, itu keuntungan kita saat kita bisa memilih untuk belajar banyak hal dan memilih yang bagus-bagus gitu kan. Jadi kita bisa punya benang merah. Gitu loh. Jangan pernah fanatik dengan satu hal. Gitu loh. Oke. Thank you teman-teman semua. Beberapa dari Anda akan ketemu saya lagi di pukul 8 malam ini ya. Oke. Thank you, Ko Mike. Oke. Kita ketemu besok ya. Besok kita di Sesi Divine kita akan bahas tentang tarot untuk interpretasi mimpi. Nah, ayo. Bawalah mimpimu besok di sore hari nanti kita bedah mimpi-mimpimu. Oke? Yang punya kartu tarot, deck tarot, tolong dibawa ya besok. Jangan nggak ada lagi. Kalau nggak bingung. Beli dulu. Oke, thank you semua. Bye. Thank you, Pak Michael. Bye. Terima kasih, Ko Mike. Thank you, bye. Bye.